Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, pahala merenungkan kitab suci. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 101. Demikianlah firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih ingatkah pertama kali kita mengalami pertobatan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Setiap orang Kristen yang benar-benar mengalami momentum ini biasanya tidak akan pernah lupa bagaimana Allah mengubah hati orang berdosa. Dan saudara mulai merasakan lawatan dan jamahan Roh Kudus di dalam hati saudara. Sejak itu, cara pandang saudara terhadap Tuhan pasti sangat berbeda. Saudara begitu jatuh cinta kepadanya dan selalu ingin dekat dengan hadirat-Nya. Saudara mulai mengerti dan memahami bahwa orang percaya harus berdoa, beribadah, melayani, dan membaca Alkitab. Lalu apa yang terjadi kemudian setelah beberapa waktu kita menjadi orang percaya? Sedikit demi sedikit kita mulai meninggalkan niat dan keinginan menunaikan kewajiban sebagai orang percaya. Dengan bertambahnya tantangan, masalah, dan bahkan kesibukan yang kita hadapi, telah membuat kita memiliki ribuan alasan untuk membenarkan diri. Saudaraku, mungkin kita berpikir Tuhan bisa maklum dengan alasan-alasan kita. Tetapi kalau kita sadari, bukankah ini adalah ujian bagi setiap orang percaya? Apakah kita tetap berkomitmen untuk beribadah, berdoa, bahkan membaca firman Tuhan, sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan kita? 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini dengan baik, kita mendapatkan gambaran manfaat dan pengaruh yang baik yang dihasilkan oleh ibadah kita dan membaca firman Tuhan. Saya mau menekankan kembali bahwa jangan pernah berhenti membangun hubungan kita dengan Tuhan sekalipun kita pernah gagal. Karena kalau kita terus berusaha membangun kebiasaan yang baik dalam hal ini, kita akan menuai yang baik pula. Tahukah saudara, Tuhan menawarkan banyak pahala bagi mereka yang merenungkan firman-Nya, termasuk hikmat, keberhasilan, iman, dan kemenangan atas dosa. Pertama, dalam hal hikmat, Kolose 3 ayat 16 berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, memasukkan kata-kata dan pikiran Kristus ke dalam hati dan pikiran kita akan memahami jalan-jalan Tuhan, saudara. Kedua, dalam hal keberhasilan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Saudaraku, kunci meraih keberhasilan dan keberuntungan dimulai dari kita memperhatikan firman dan belajar untuk mengaplikasikannya. Sekalipun dalam perjalanan kita belum melihat hasilnya,
Ingatlah akan janji Tuhan, tidak akan pernah mengecewakan. Ketiga dalam hal iman, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman datang bukan serta-merta tanpa pengetahuan saudara. Justru karena kita mendengar firman, maka perkataan Tuhan bukan lagi seperti huruf demi huruf yang kita baca, melainkan menjadi hidup di dalam hati kita. Jadi, bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Itu datang melalui mendengarkan firman Tuhan. Dan keempat dalam hal kemenangan atas dosa, kita baca Mazmur 119 ayat 11 berkata demikian, dalam hal hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudaraku, Yesus menunjukkan kebenaran ini di padang gurun ketika dia menggunakan kitab suci untuk mengatasi godaan setan. 3 kali Yesus berkata, ada tertulis, dan 3 kali setan dikalahkan. Betapa kuatnya pedang roh ini jika kita selalu pergunakan untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudaraku, hari ini Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita semua, bahwa saat kita melakukannya, hidup kita akan diberkati. Iman kita semakin kuat, dan kita akan memperoleh kekayaan dalam hikmat dan kesuksesan. Inilah bagian kita memperoleh pahala dalam membangun ibadah dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar kami agar kami tidak berhenti untuk berdoa dan membaca, merenungkan firman-Mu. Sekalipun banyak tantangan bahkan kesibukan, bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar kami sanggup melakukannya dengan tekun dan mendapatkan manfaat dalam kehidupan rohani bahkan kehidupan sehari-hari. Bahwa pertumbuhan, keberhasilan dan kemenangan hasilnya akan lebih maksimal bila ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.